Shalom, saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi jumpa dengan saya, Pendeta Ebenezer Plaimo pada malam hari ini. Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan beberapa menit ke depan. Tentunya saudara ada kebenaran-kebenaran yang akan menolong memberkati kita sekalian di sepanjang pemberitaan ini. Karena itu saudara, saya berharap bahwa saudara tetap stay terus ada menikmati bagian-bagian firman Tuhan ini tanpa terlewatkan. Karena pastinya pada malam hari ini dengan tema yang luar biasa, yaitu sukacita sejati. Ini akan kita bahas secara tuntas pada malam hari ini di dalam live streaming bersama dengan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, saya tetap berharap saudara menjadi mitra pelayanan pada siaran pada malam hari ini. Caranya adalah saudara boleh bergabung dan kemudian membagikannya lewat akun Facebook saudara ataupun grup di mana saudara tergabung di dalamnya. Karena kita percaya bahwa tugas kita adalah menjadi bagian daripada orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, salah satu caranya adalah saudara boleh menjadi saluran berkat dengan men-share atau membagikan di akun-akun Facebook saudara, sehingga ketika orang lain yang mungkin berteman dengan saudara yang sedang mungkin kehilangan sukacita, yang membutuhkan sukacita sejati lewat firman Tuhan pada malam hari ini, bukan hanya saya yang menjadi berkat, tetapi tentu saudara pun akan menjadi berkat buat setiap mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati saudara untuk kita boleh menerima bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan mulai dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kasih kami kesempatan dan waktu kembali untuk kami boleh sama-sama merenungkan akan bagian daripada firman Tuhan. Dan malam hari ini kami akan membahas mengenai sukacita sejati. Tuhan tolong sampaikan, bicara buat kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dibekali dengan firman Tuhan ini. Apalagi di tengah-tengah masa-masa yang penuh dengan ketakutan, masa-masa yang penuh dengan kecemasan oleh karena virus corona yang berkepanjangan ini. Tapi kami percaya lewat kebenaran firman Allah ada kekuatan baru yang membuat kami mengalami sukacita sejati di dalam Tuhan. Bicara buat kami malam ini Tuhan, sungguh hati kami telah siap. Jam pemberitaan ini kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih seutuhnya Tuhan. Beri hamba hikmat pengetahuan untuk dapat menyeberangkan setiap kata kalimat. Dan juga semua yang mendengarkan Tuhan lewat Roh-Mu yang sama, Roh Kudus, memberikan hikmat untuk dapat mengerti, memahami setiap bagian kebenaran yang akan diseberangkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pulihkan setiap mereka yang kehilangan sukacita lewat pemberitaan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan mengerjakan itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi tema khotbah pada malam hari ini adalah sukacita sejati. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang sukacita, ada sukacita-sukacita yang palsu, ada sukacita-sukacita semu, ada sukacita-sukacita yang sementara. Sukacita-sukacita yang semu atau sukacita-sukacita yang sementara, yang tidak sejati, itu adalah sukacita yang dipengaruhi oleh situasi, kondisi yang ada, yang dialami oleh orang tersebut. Itu akan membuat dia kemudian mengalami sukacita yang tidak sejati. Misalnya orang bisa bersukacita ketika dia ada di tempat-tempat hiburan, seperti mungkin di taman, seperti mungkin di bioskop, seperti mungkin ketika dia sedang menonton sesuatu lawak, cerita-cerita lucu dan lain sebagainya. Seringkali orang-orang itu bisa bersukacita. Nah, sukacita seperti ini saya sebut sebagai sukacita yang tidak permanen. Sukacita yang sementara, karena waktu habis filmnya, habis cerita di bioskopnya, habis cerita lucu-lucunya, habis berjalan di taman-taman yang indah, saudaraku, atau di pantai, atau di ruang terbuka hijau yang lainnya,
Mungkin saja ketika Anda mulai masuk di ruangan tempat tidurmu, di kamar tidurmu, dan saudaraku atau ada di rumahmu, Anda mulai mengalami sesuatu yang kembali menekan hidupmu, stres yang tidak kunjung habis-habisnya, dan masih banyak hal lain lagi yang terus mempengaruhi kehidupan kita. Tapi hari ini saudara, kita akan belajar tentang sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati tidak berdasarkan kondisi, situasi yang kita sedang alami. Sukacita yang sejati sumbernya dari Tuhan. Sukacita yang sejati adalah tidak bisa termakan oleh waktu. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi sukacita yang sejati adalah sukacita yang benar-benar permanen. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, lewat tema khotbah ini kita akan mempelajari dua hal penting. Yang pertama adalah saya akan membahas sesuai dengan ayat-ayat di dalam Alkitab, apa atau bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang sejati. Bagaimana sehingga sukacita yang dari Tuhan yang sejati itu menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Itu kita akan mempelajari pada bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat apa dampak ketika orang sudah mengalami sukacita sejati, pengaruhnya seperti apa, itu akan terlihat jelas. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, kita masuk terlebih dahulu bagian yang pertama mengenai bagaimana kita memperoleh sukacita yang sejati. Sebagaimana pernyataan saya di awal, bahwa saudara sukacita yang sejati itu kita tidak bisa dapat pada situasi-situasi tertentu yang kita anggap itu memberikan kebahagiaan atau sebuah happy, kesenangan saudaraku, itu tidak bisa dilihat dari situ. Saudaraku, melainkan sukacita yang sejati ini timbul secara supranatural, atau berbicara tentang keadaan yang bertolak belakang dengan seringkali keadaan-keadaan situasi kita. Itulah sukacita yang sejati. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat beberapa hal penting. Ketika kita, saudaraku, mempelajari Alkitab, maka kita menemukan ada beberapa sumber atau bagaimana kita bisa memperoleh sukacita sejati dari Tuhan itu. Saya baca terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita nikmat senantiasa. Dikatakan di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, mari kita memperhatikan Mazmur pasal yang ke-16 ini. Kalau kita mempelajari secara kontekstual dari Mazmur pasal yang ke-16, maka jelas Mazmur pasal yang ke-16 ini berbicara soal doa, ya. Mazmur pasal yang ke-16 ini berbicara tentang doa dari seorang yang bernama Raja Daud. Kita melihat di dalam ayat-ayat itu jelas sekali pernyataan-pernyataannya adalah pernyataan-pernyataan di dalam sebuah doa. Misalnya, saya mulai membaca di dalam ayat yang pertama. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi saudara, kalimat-kalimat daripada pernyataan ayat-ayat ini membuktikan bahwa posisi atau kalimat di dalam ayat yang tadi kita baca menjadi ayat pokok kita di dalam kitab Mazmur 16 ayat 11, itu adalah bagian daripada isi doa daripada seorang yang bernama Daud. Nah saudara, ternyata di dalam doalah orang bisa menemukan yang namanya sukacita. Di dalam doalah ada sukacita yang berlimpah. Dikatakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah.
di hadapan Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita sedang bersekutu dengan Tuhan, ketika kita ada, saudaraku, menjalin sebuah keakraban, keintiman dengan Tuhan, di dalam doa, di sana akan ada sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mau mengajak kita sekalian lewat pemberitaan ini. Saya tidak tahu situasi hidupmu seperti apa hari-hari ini. Di tengah-tengah maraknya, berkembangnya potensi penyebaran virus corona yang semakin luar biasa, saudaraku yang diberkati. Ini menimbulkan ada banyak orang yang kehilangan sukacita. Tapi malam hari ini saya mau sampaikan buat saudara, jangan habiskan waktu-waktumu untuk mencari sukacita di tempat yang lain. Karena tempat yang lain tidak bisa memberikan sukacita, kecuali engkau ada di hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan dikatakan, di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mencurahkan isi hatimu, ketika engkau betul-betul tersungkur di hadirat Tuhan, ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau masuk di dalam hadirat-Nya, ada sukacita Allah yang luar biasa, yang Allah akan berikan, yang Allah akan taruh, yang Allah akan nyatakan buat saudara dan saya. Ini adalah berita yang tidak boleh kita lupakan. Ada berapa banyak orang sebelum masa pandemi ini, saudara, waktu mereka menghadapi situasi-situasi sulit, situasi-situasi sukar, persoalan, masalah yang mungkin dihadapi dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas setiap hari, ada banyak orang yang keliru mencari sukacita palsu, sukacita semu di tempat-tempat yang sesungguhnya tidak bisa memberikan sukacita sejati itu. Saudara yang diberkati Tuhan, ini realita, kenyataan. Makanya kita melihat hari-hari ini tempat hiburan tuh, saudaraku yang diberkati, sebelum masa pandemi ya saya tidak tahu sekarang masa pandemi, karena lebih baik, lebih banyak kami ada di rumah, lebih banyak kami beraktivitas hanya di lingkungan seputaran gereja, saudara yang diberkati. Tapi waktu sebelum pandemi saya melihat ada begitu banyak orang yang salah mencari sukacita. Ketika stres menghadapi masalah rumah tangga, ketika stres menghadapi masalah istri dengan suami, mereka justru lari ke tempat-tempat hiburan yang mereka pikir di sana mereka ada dapat penghiburan, dapat sukacita, dapat jalan keluar. Tapi justru sebaliknya tidak. Di sana justru tambah mereka hanya memperoleh sesuatu yang sementara, sukacita semu, lari ke tempat hiburan, lalu di sana mereka nikmati narkoba, mereka rasa stres hilang, mereka rasa seperti kepanikan itu hilang, padahal itu hanya sesaat saja. Begitu mereka selesai dari merasakan kerjanya itu narkoba, kerjanya musik diskotik dan lain sebagainya, perempuan penghibur yang menghibur sementara, mereka kemudian pulang dengan hati yang kembali kacau balau, dengan pikiran yang terus dihantui dengan berbagai macam hal. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu ini solusi yang tepat yang tidak boleh kita lupakan. Mazmur 16 ayat 11, di hadapan Tuhanlah ada sukacita. Jadi kalau mulai hadapi masalah-masalah yang berat di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apa saja kesibukan saudara, di tengah-tengah pelayanan, jangan lari kepada hal-hal yang lain, yang semu, yang sementara. Jangan cari wanita penghibur. Aduh, Anda justru tidak terhibur, Pak. Ya, jangan cari. Justru Anda tidak terhibur, itu bikin celaka. Ya, itu justru bikin Anda nanti pusing 7 keliling, bikin tambah Anda ribet menghadapi hidup ini. Karena itu sebagai hamba Allah, saya ingin pesan buat saudara malam hari ini, larilah di hadapan Tuhan. Cari Tuhan di balik daripada hadirat Allah, Anda akan menemukan sukacita yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini penting. 1 Tawarik pasal 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya.
Saudaraku, perhatikan kalimat terakhir. Sukacita ada di tempatnya. Artinya, di dalam rumah Tuhan, di tempat ibadah itu ada sukacita. Bukan di tempat lain, Pak, Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ya. Makanya janganlah Anda lari ke tempat hiburan, ke diskotik. Nah, aduh, itu cari soal ya. Saudara yang diberkati sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada saudara, tempat yang paling indah itu adalah di bait Allah ya. Tempat yang paling indah itu di bait Tuhan. Tapi ingat, ada juga yang pakai tempat kebaktian sekarang ini, orang tidak takut ya. Di tempat ibadah juga mereka bisa bermain selingkuh di sana. Mereka ya karena memang bukan dengan istrinya ya, dengan yang lain-lain ya, itu berbahaya. Alasan bilang pi doa, aduh, padahal bukan doa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini ingat, memang betul di tempat ibadah, tetapi Anda dan saya mesti mengerti di tempat ibadat tujuan kita, maksud kita apa? Bukan untuk pergi untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudaraku, jadi lari ke tempat ibadat, pergi gereja, ya saudara, itu bukan untuk cari-cari yang lain. Ya, saudara punya istri, saudara punya suami, karena masalah dengan dia, lalu Anda buka peluang, bikin kesempatan, cari yang tidak menyenangkan. Dia begitu datang di gereja, dia lirik kiri kanan, ya mulai. Ya saudara yang diberkati, ini bahaya ya. Saya ingatkan sebagai hamba Allah, ingat baik-baik bahwa di dalam hadirat Tuhan, di tempatnya, di dalam hadiratnya, di bait sucinya, kita akan melihat sukacita yang sejati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang berikut, sukacita sejati itu hanya kita peroleh ketika kita bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi ketika kita menikmati firman-Nya. Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Saudara yang diberkati, kukatakan, itu berarti firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu dikatakan mempunyai kuasa, supaya sukacita Kristus, sukacita Allah, sukacita sejati, sukacita yang sempurna itu masuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi sukacita kita. Sukacita kita yang serba terbatas, sukacita kita yang semu, sukacita kita yang tidak permanen itu, ketika saudaraku, sukacita Tuhan itu masuk di dalam hidup kita, maka sukacita kita itu menjadi penuh. Caranya bagaimana? Semua yang Tuhan katakan, semua yang firman Allah sampaikan, itu yang perlu kita sama-sama renungkan. Kita sama-sama, saudara, terus mempelajarinya, menelitinya. Karena dibalik daripada firman Allah lah, Anda menemukan sukacita yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya selalu katakan kalau hari-hari ini nih kita baca berita, nonton berita, justru kita seringkali bukan tambah sukacita, kita justru tambah kehilangan sukacita, cemas, ada bimbang, ada ragu, takut, campur semua di dalamnya. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi ketika coba Anda mendengarkan khotbah-khotbah seperti malam hari ini dalam live streaming, saudaraku yang diberkati, saya bukan ketua Satgas, saudaraku. Ya, saya tidak omong soal berita COVID, saya tidak omong soal berita vaksin, memang itu penting, saudaraku. Tetapi sekali lagi berita yang lebih penting di atas semua berita yang sedang disampaikan hari-hari ini adalah berita firman Allah yang menguatkan engkau, yang meneguhkan engkau, yang membangkitkan sukacita, semangat, yang melenyapkan ketakutan, yang mengusir segala rasa bimbang, cemas, ragu, khawatir, segala macam. Diangkat semua dari apa yang sedang melanda hidup kita. Inilah firman Allah. Makanya saudara, tidak bosan-bosannya saya sebagai hamba Tuhan terus memberitakan firman Allah, baik secara live, bahkan juga secara tidak live, tatap muka. Kalau di sebelum masa pandemi, sekarang tidak di masa pandemi, saya coba putar ulang kembali
kebenaran-kebenaran yang saudara saya sampaikan. Firman Allah itu selalu baru, firman Allah itu terus memberikan kekuatan, firman Allah terus membangkitkan segala, saudaraku, kelemahan-kelemahan kita. Ya, karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini penting. Anda mungkin punya televisi, sekarang channel-channel untuk pemberitaan firman semakin banyak. Anda punya handphone Android, hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil, menyampaikan pesan-pesan ilahi, maksud-maksud Tuhan. Jangan pandang dengan kacamata negatifmu. Ada banyak orang yang melihat justru ketika pemberitaan Injil sedang dilakukan dengan begitu luar biasa, hari lepas hari, saudaraku justru dong bilang, itu pendeta dong, orang Kupang ya, ini saudara saya pakai logat orang Kupang nih. Itu pendeta tuh cari-cari muka, cari uang, cari segala macam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik apa keuntungan yang terlalu hebat dibalik daripada pemberitaan Injil lewat media sosial. Saya rasa tidak terlalu, ya. Tetapi sungguh kami murni, dan saya salah satunya, saudaraku yang diberkati, ingin memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, menyampaikan pesan-pesan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini bukan saja hari-hari yang jahat, Alkitab katakan, tapi hari-hari yang penuh dengan berbagai macam persoalan, penderitaan. Dan tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada, saudaraku, berita yang lebih indah dari kabar Injil yang kami beritakan ini. Karena itu saudara yang diberkati, tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya, saudara, kami terus beritakan Injil. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya kembali membuat sebuah grup yang saya beri nama Khotbah Pendeta Ebenezer Pelaimo. Saudaraku, saya mengundang grup tersebut karena saya rindu lewat grup itu Injil akan disampaikan. Kan ada banyak grup sekarang, grup info segala macam, grup humor, grup ini, grup itu, dan orang suka tergabung. Saya lihat pengikutnya ribuan orang, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Padahal berita yang mereka sampaikan memang berita-berita baik juga ada di dalamnya, tetapi tidak murni semuanya baik, saudaraku. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami ingin terus membangkitkan semangat, sukacita lewat pemberitaan Injil ini. Karena itu saudara, jikalau engkau rindu, semakin hari sukacitamu menjadi penuh, sukacitamu yang kurang, sukacitamu yang sedikit itu semakin bertambah, maka sebagaimana ayat Alkitab katakan tadi, semua yang kukatakan itu berguna. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, Yesus bilang, saudara. Yang berikut, perhatikan Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan, dikatakan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, ya, dan kekuatan Roh Kudus. Iman dan kekuatan Roh Kudus, saudaraku, itu akan membuat kita memenuhi, penuh dengan sukacita dari Allah, pengharapan dari Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Yesus itu adalah iman yang sejati. Iman kepada Yesus adalah iman yang bukan melompat di dalam gelap. Iman kepada Yesus adalah bukan iman akal budi. Iman kepada Yesus adalah iman yang sungguh-sungguh mempercayai dari hati, mempercayai oleh karena pekerjaan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita.
Karena Alkitab berkata bahwa iman itu dikaruniakan kepada saudara dan saya. Jadi iman itu bukan hasil daripada sebuah logika kita, bukan hasil daripada hayalan kita, tetapi iman itu karena diberikan oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan, diberikan kepada saudara dan saya sebagai bukti daripada kasih karunia Tuhan kepada kita. Iman itulah yang seharusnya membangkitkan sukacita kita. Kita sedang percaya beriman tidak dengan logika kita, tapi kita beriman oleh karena pekerjaan kasih karunia Allah lewat Roh-Nya yang kudus yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita kemudian boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang seringkali membuat kita kehilangan sukacita adalah seringkali kita berjalan dengan pengetahuan kita lebih daripada kekuatan iman kita. Saya tidak bilang bahwa salah kalau kita memakai pikiran kita. Bersandar kepada pikiran itu salah. Pakai pikiran itu benar. Termasuk malam hari ini saya khotbahkan pakai pikiran. Karena tidak mungkin saudaraku yang diberkati kalau saya tidak pakai pikiran, bagaimana mungkin saya bisa kemudian membaca, kemudian saudaraku buat live streaming seperti malam hari ini. Ini kan mesti pakai pikir, mesti pakai akal. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab sedang memberikan pernyataan kepada kita bahwa bukan tidak boleh pengertian, tidak boleh pakai logika, boleh. Tetapi yang menjadi esensi, yang menjadi utama bukan pikiran, bukan logika kita, bukan pengetahuan kita, tetapi yang menjadi esensi adalah iman kita kepada Kristus. Kalau hidup kita berjalan dengan pengetahuan kita, dengan logika kita, dengan saudaraku kekuatan kita, maka sekali lagi saudaraku kita tidak mungkin bisa memperoleh sukacita yang sejati. Karena pengetahuan kita terbatas. Saudaraku, kemampuan logika kita terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai sesuatu yang di luar daripada kemampuan berpikir kita? Rasul Paulus pernah berkata dalam suratan Filipi misalnya, saudaraku, ini kan kita tahu Paulus sedang di dalam penjara. Orang di dalam penjara tidak mungkin punya sukacita, tidak mungkin punya damai sejahtera. Tapi kita kenal bahwa surat Filipi itu adalah surat yang penuh dengan kata sukacita. Tema besar daripada surat Filipi adalah sukacita. Karena kata bersukacitalah senantiasa, kata sukacita itu kata kalimat yang sering diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Nah saudaraku, sesuai dengan kemampuan berpikir, sesuai dengan kemampuan pengetahuan, adalah tidak mungkin orang saudaraku bisa bersukacita di tengah-tengah situasi-situasi yang separah itu. Ini hanya karena dari sudut pandang iman. Oleh karena kekuatan iman, makanya di ayat yang ke-8 dari paui akal. Sebab kalau dipakai standar akal tidak mungkin bisa. Dipakai standar akal tidak bisa. Ini iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi pada kesempatan live streaming bersama dengan saya ingin mengajak kita bahwa kalau kita berjalan dalam kehidupan kekristenan kita, kita mesti belajar berjalan di dalam iman. Sebab kalau kita tidak berjalan dalam iman, pasti sukacita kita pasti hilang. Sukacita kita tidak bisa penuh. Sukacita kita tidak bisa sukacita sejati. Sukacita permanen. Ya, karena masalah datang kita pikir, aduh rumit, berat, sulit. Bagaimana kita mau sukacita? Bagaimana kita mau ketawa-ketawa? Bagaimana kita mau bergembira? Bagaimana kita mau enjoy, happy? No, tidak mungkin saudara yang diberkati oleh Tuhan. Contoh, kalau Anda sedang menghadapi masalah rumah tangga, ya, dengan istri atau dengan suami, ya, saudara yang diberkati, kalau Anda pakai pikiran logikamu, aduh akan berat. Ya. Anda mulai ingat kejelekan-kejelekan istrimu, kejelekan-kejelekan suamimu. Anda mulai ingat dengan masa lalu, ya, itu berat jadinya. Jadinya sukacita akan hilang. Ya. Adanya kebencian, adanya dendam, adanya hanya saudaraku, akan timbul hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena itu pada
kesempatan malam hari ini, coba kita belajar untuk berjalan dengan iman yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena iman itulah yang akan membuat saudara melihat pekerjaan Roh Allah dalam hidup saudara, memberikan pengharapan, memberikan sukacita. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita akan kehilangan sukacita kalau kita tiap harinya pikir soal orang mati, pikirannya soal orang kena isolasi, pikirannya kena soal tidak dapat rasa, tidak cium ini, tidak cium itu, ya sesak napas dan lain sebagainya, batuk pilek. Kita kayak batuk pilek, kalau kita pikiran saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita kita jadi hilang. Ya, padahal batuk pilek ini sebelum virus corona ada juga kan dia sudah ada. Ya, sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi karena itu sekarang batuk pilek ya positif aja lah. Ya saudara yang diberkati, pikir aja positif. Tetap sukacita itu harus dijaga. Beriman saudaraku bahwa Tuhan ada memberikan sesuatu pengharapan buat kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk kita sama-sama pahami pada malam hari ini. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh sukacita? Satu, ingat, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak hanya bicara waktu kita ada di gereja, sekali lagi. Karena ada orang ke gereja tapi tujuannya bukan gereja. Tujuannya justru lain. Saudara yang diberkati. Tapi sekali lagi dalam hadirat Allah, Anda akan lihat sukacita. Yang kedua, Alkitab beritahu kepada kita bahwa firman Allah itu adalah sumber sukacita kita. Semakin Anda rindu cinta kebenaran, semakin bertekun dalam kebenaran, sukacita itu akan semakin bertambah-tambah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, sukacita kita itu sumbernya dari iman. Iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, sesuai dengan ayat yang tadi saya baca. Saya janji, saya bahas dua hal pada malam hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan apa dampak orang yang sudah dapat sukacita sejati. Oleh karena dia ada dalam hadirat Allah, dalam doa, di dalam saudaraku kerinduan intim dengan Tuhan. Lalu kemudian dia dapat sukacita karena dia suka dengan kebenaran Tuhan. Lalu yang ketiga, dia peroleh sukacita karena saudara dia beriman, sungguh dia tidak bersandar kepada logika dan pikiran pengetahuannya. Maka dampaknya adalah sebagai berikut, saudara yang diberkati. Dikatakan begini, Yesaya pasal 35 ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jadi kalau orang memperoleh sukacita dari Tuhan, wah luar biasa. Dikatakan di dalam ayat ini, kalau ada sukacita abadi, sukacita sejati, sukacita yang bersumber dari Tuhan, sukacita yang karena muncul dalam hadirat Allah, sukacita yang ada karena iman, sukacita yang ada karena perenungan akan firman Allah, karena mendengarkan kata-kata Tuhan. Itu sekali lagi akan melenyapkan kedukaan, akan menyelenyapkan keluh kesah, akan menjauhkan saudaraku segala hal yang tidak menyenangkan itu. Jadi ini sebuah janji yang luar biasa, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai manusia kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang dikatakan tadi, kedukaan, keluh kesah, ya, masalah, persoalan dan lain sebagainya. Sering kita diperhadapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ada sukacita abadi itu mengalir dalam hidup kita. Ada masalah, tapi masalah itu akan pergi menjauh. Ya, kita akan melihat ada solusi, ada jalan keluar. Kita akan melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ya, Dia bebaskan kita. Kita akan pulang dengan kemenangan karena pekerjaan daripada kuasa Allah. Roh sukacita yang bekerja dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, orang kalau memperoleh sukacita yang dari Tuhan, sukacita abadi. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita
oleh Roh Kudus. Saudara, orang kalau memperoleh sukacita dari Roh Tuhan, sukacita yang abadi, sukacita yang sejati, pola pikirnya itu tidak akan duniawi. Ya. Pola pikirnya, pola pikir kerajaan Allah. Pola pikirnya bukan pola pikir duniawi, Bapak Mama Saudara. Ya. Karena itu saudara, seringkali sukacita itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi sistem hidup kita, mempengaruhi cara pandang kita. Pandangan kita seringkali duniawi, pandangan kita seringkali hanya bersentral, berfokus kepada hal-hal yang sementara, makan, minum, soal-soal jasmani. Saudara, itu karena kita dipengaruhi oleh sukacita. Kalau sukacita itu berlimpah, sukacita itu luar biasa dalam hidup kita, pola pikir kita akan berubah. Kerajaan Allah, soal damai sejahtera, soal kebenaran, itu kan karena ada sukacita yang mengalir dalam hidup kita. Itu dampak, saudaraku. Yang terakhir, apa dampak kalau saudara dan saya memperoleh sukacita? Saya bacakan Nehemia pasal 8 ya, ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita dari Tuhan itu adalah perlindunganmu. Saudaraku, jadi kalau orang memperoleh sukacita, itu seperti sebuah proteksi, sebuah benteng, imunitas yang luar biasa dari Tuhan, sukacita sejati. Itu menjadi perlindungan buat kita. Nah saudara, kita ini menghadapi dua serangan. Serangan yang pertama adalah serangan dari dalam tubuh kita sendiri, yang seringkali muncul oleh karena ketidaktenangan, oleh karena kita tidak sukacita, oleh karena tidak damai sejahtera. Serangan yang saya maksud adalah penyakit-penyakit yang seringkali muncul. Itu karena akibat daripada kita tidak punya perlindungan yang cukup. Sukacita itu tidak ada dalam hidup kita, sehingga perlindungan kita tidak cukup. Karena begitu virus masuk, bakteri, segala macam hal, gampang sekali. Karena tidak ada perlindungan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba kita sakit lalu kita pergi ke rumah sakit, saudara, pasti paling banyak itu kita disuruh tidur tenang, disuruh tidak boleh ribut sekitarnya, ya saudaraku yang diberkati. Maksudnya apa? Oh, rupanya waktu kita tenang, waktu kita pulih sukacita kita, ya tidak boleh pikir soal yang aneh-aneh, tidak boleh pikir soal mati kapan, sembuh kapan. Ya itu akan mempengaruhi, saudara, imunitas perlindungan dalam tubuh kita. Saya sudah baca ayat Amsal 15, ayat 13, Amsal 17, ayat 22. Soal hati yang gembira adalah obat, dan lain sebagainya. Kalau saudara sukacita itu kekuatan ada, ya. Tapi kalau tidak ada sukacita hilang kekuatan, ini penting. Masalah yang kedua adalah masalah yang datang dari luar. Jadi saya katakan, soal persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, itu kan masalah-masalah yang kita hadapi dari luar. Itu juga kita butuh perlindungan dalam menghadapinya. Dan salah satu perlindungan adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapi segala situasi yang menyerang kita dari luar dengan kita punya sukacita. Sebab kalau kita punya sukacita, kita mampu menghadapi masalah di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mampu sekali lagi menanggapi setiap persoalan dalam hidup kita. Coba bayangkan tadi saya katakan tentang Rasul Paulus. Kalau dia tidak, saudaraku, punya sukacita, dia tidak mungkin tetap bisa melayani Tuhan. Ini masalah yang dihadapi adalah masalah dalam pelayanan. Dia pasti akan putus asa, dia akan pasti berkata berhenti, lebih baik. Ya, saudaraku, lebih baik saya kerja lain lah. Ngapain saya melayani kok kayak gini-gini terus? Hadapi masalah, sebentar di penjara, sebentar dipukul, sebentar telanjang, sebentar kelaparan, sebentar dihina orang, sebentar ditolak, sebentar lagi diejek, sebentar difitnah. Nah ngapain?
Tapi saudaraku, ada sukacita yang menjadi kekuatannya, menjadi perlindungannya. Itu yang membuat dia mampu menghadapi segala situasi. Saudara, karena sukacita yang dia miliki adalah sukacita sejati. Nah, kiranya ini kebenaran menolong kita semua pada malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, saya tentu tidak mengenal dan mengetahui pribadi saudara masing-masing. Tapi saya percaya saudaraku, kalau Anda dan saya mengikuti secara baik pemberitaan ini dari awal, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka pasti Anda dikuatkan Tuhan. Sukacita Anda pasti akan dibaharui. Masalah yang Anda hadapi, saya tidak katakan bahwa itu masalah-masalah yang biasa. Mungkin itu berat, mungkin itu sesuatu yang kompleks, yang orang seringkali tidak bisa pahami. Tapi pesan firman Tuhan ini kiranya menolong Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun. Sehingga hari lepas hari Anda dan saya tetap boleh terus melihat kemenangan lepas kemenangan. Sukacita Tuhan, kesehatan, perlindungan Tuhan tetap berikan berkat. Kita bisa menikmati, kita tetap iring Tuhan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya selalu ingatkan di akhir khotbah ini, saudaraku, jikalau Anda berkenan, Anda boleh jadi mitra pelayanan dengan cara Anda membagikan live streaming pada malam hari ini. Saya juga mengajak Anda untuk bergabung ya di akun Facebook saya, di grup khotbah Pendeta Ebenezer Playmo, dan juga saudara bisa bergabung di fanspage saya, saudaraku, atau juga saudara bisa menonton beberapa khotbah-khotbah saya yang saya sampaikan di channel YouTube saya, yaitu channel Pendeta Ebenezer Playmo. Saudara bisa melihat atau saudara bisa mengikutinya dengan cara subscribe dan juga like. Maksudnya apa? Bukan untuk cari banyak subscriber, tetapi dengan Anda subscribe, Anda pasti akan menjadi orang-orang yang terus menyimak pembaharuan-pembaharuan atau khotbah-khotbah terbaru yang kami tampilkan di akun YouTube kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terus jadi berkat bagi banyak orang di masa pandemi ini. Dan saya percaya, saudaraku, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Mari kita berdoa sampai ketemu. Kalau Tuhan izinkan, besok kita akan kembali live pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bagi saudara yang ada di waktu Indonesia Barat, maka saudara ada pada pukul 7. Dan kemudian bagi saudara yang ada di waktu Indonesia Timur, saudara ada pada pukul 9. Sampai ketemu, Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat jam pemberitaan ini. Hamba tidak tahu seberapa yang mengikutinya, tapi Engkau dapati. Hamba doakan Engkau berkati setiap mereka yang sudah mengikuti live streaming ini. Bahkan mereka yang akan menonton saat hamba-hamba yang sudah mengikuti membagikannya. Tuhan tolong, baik yang ada di grup, baik yang ada di akun-akun pribadi, Tuhan berkati sekalian mereka. Dengan bagian kebenaran ini sukacita Allah melimpah, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah baik, Allah luar biasa, Allah dahsyat. Kami doakan Tuhan buat semua mereka yang sedang menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi tekanan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, dalam nama Yesus, sukacita Allah melimpah atas mereka, dan kekuatan Allah memperbaharui hidup mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Kami percaya firman Allah sudah menjadi berkat rohani buat kami malam hari ini. Kami akan beristirahat. Tuhan, tutup bungkus lindungi kami sekalian dalam peristirahatan malam. Bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat, diberkati sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.